Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah perjumpakan kita di Masjid An-Nur ini dalam rangka untuk bermajlis, mengkaji, membahas ilmu yang berkaitan dengan agama ini. Dan kita kembali melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika ya. Nah, di kesempatan ini jemaah sekalian, kita masih membahas ya tentang cara berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal ya. Cara berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal. Kita telah sebutkan beberapa hadis ya. Kemudian di kesempatan ini kita sebutkan hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38. Insyaallah isinya jenengan semua ya, antum semua sudah hafal hadisnya insyaallah, tetapi tidak masalah kembali kita membacanya di sini. Pada hadis yang ke-38, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far qala akhbarana Al-Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal 'abdu in qata anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abu Rabi'. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Ja'far. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba meninggal dunia maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan dia, orang tuanya ya. Jadi di dalam hadis ini jemaah sekalian, kembali kita sebutkan tentang bagaimana sih cara berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka itu meninggal. Di antaranya di sini yang disebutkan yaitu adalah doa anak yang soleh ya, doa anak yang soleh. Dan telah kita sebutkan sebelumnya suatu hadis ya, sebelumnya pada suatu hadis yang ke-36 ya, bahwasanya ada orang yang di surga itu derajatnya ditinggikan, diangkat oleh Allah. Nah ini. Kemudian habis itu orang itu pun heran. Ya, di surga itu dia heran. Bagaimana dia itu bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga itu? Maka dia pun mengatakan, Rabbi ayu syai'in hadhihi. Ya Allah, ini saya dapat dari mana? Kenapa saya ini derajatnya kok tinggi sekali di surga ini? Maka disebutkanlah atau dikatakanlah kepadanya, waladuka istaghfarolaka. Ini adalah karena istighfar anakmu. Ini karena istighfar anakmu itu. Jadi Allah tidak katakan ini karena kamu sholat, ini karena kamu zakat, karena melakukan ibadah ini dan itu. Tidak katakan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya dia mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga itu adalah karena istighfar
sang anak. Ini karena istighfar anaknya. Nah, ini. Makanya di sini disebutkan di antara amal yang terus mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal ya, kepada orang tua yang telah meninggal, yaitu adalah doanya sang anak ya, doanya sang anak. Nah, ini kata Rasulullah, apabila seorang hamba itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Artinya sudah tidak bisa lagi menambah amal. Orang kalau sudah masuk dalam kuburan ya, sudah masuk alam barzakh, maka dia tidak mungkin mengerjakan sholat lagi. Karena sholat itu dilakukan di mana? Ketika dia masih di dunia, ketika dia masih hidup. Kalau sudah di alam barzakh, maka selesai sudah. Ibadah bagaimana di sana? Sudah nggak ngurus sholat lagi. Kalau sudah di dalam kuburan itu sudah. Mau sedekah ya nggak bisa lagi sudah kan itu. Nah ini sehingga mau nambah amal nggak bisa sudah. Sebutkanlah oleh Rasulullah di sini, tetapi amalnya itu tidak terputus semuanya. Artinya di situ memang dia tidak bisa menambah amal, cuman pahalanya tetap bisa ngalir. Kalau amalnya sudah selesai, dia nggak bisa lagi nambah sudah, karena sudah di alam kubur, itu sedekah pun nggak bisa dia sudah, gitu. Tetapi Rasulullah ingatkan bahwasanya meskipun demikian amalnya tidak bertambah, maka ada pahala yang terus bisa mengalir kepada dia itu. Nah, itu maksudnya hadis ini. Yang pertama yaitu adalah sedekah jariyah. Yaitu adalah sedekah jariyah yang dilakukan oleh orang ini ketika dia masih hidup. Ya, ketika orang itu masih hidup. Jadi dia misalnya nyumbang masjid, misal ya, kemudian habis itu dia bangun pesantren, dia misalnya bangun apalah fasilitas-fasilitas yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Maka meskipun orang ini sudah meninggal, pahalanya terus ngalir sama dia. Seperti kita sebutkan misalnya masjid. Maka semua orang yang ibadah di dalam masjid itu telah mengantarkan pahala kepada orang yang menyumbang. Meskipun orang itu sudah meninggal. Atau juga ya mas kalian, sedekah jariyah di sini termasuk adalah orang yang sedekah yang dilakukan oleh orang lain, tapi diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi misalnya antum ya punya orang tua, misal ini bukan hanya orang tua antum, siapa saja sudah gitu ya, kepada siapa saja. Jadi misalnya antum punya orang tua, contohnya ini, kemudian habis itu antum ingin menambah amal ibadahnya orang atau pahalanya orang tua itu, padahal dia sudah meninggal misalnya. Maka antum boleh bersedekah ya, antum boleh bersedekah diniatkan nanti pahalanya untuk orang yang sudah meninggal atau orang tuanya ini, tetap sampai itu. Jadi misalnya antum punya banyak uang, ya sebenarnya nggak harus banyak, cuma berapapun juga sebenarnya bisa. Tapi kalau seandainya antum bisa bangun masjid, kemudian antum niatkan, ya Allah, saya bangun masjid ini, niatnya adalah ya saya niatkan supaya pahalanya terus mengalir untuk orang tua saya. Jadi ya ini. Atau misalnya antum nyumbang ke masjid itu misalnya, masukkan uang ke kotak amal misalnya ya, dimasukkan berapalah misalnya ya sesuai dengan kemampuan antum. Kemudian habis itu antum niatkan supaya menjadi amal jariyah bagi orang tua antum sampai. Nah, ini misalnya lagi ngajak makan orang. Ya, misal ini ya ketika antum di rumah, antum misalnya ngajak orang-orang supaya makan bareng. Ya, misalnya diundang ke rumah antum atau antum misalnya nraktir orang. Gak masalah. Ya, misalnya antum ngundang disuruh makan di rumah antum, atau misalnya antum traktir kawan-kawan antum misalnya di mana gitu, tapi niatnya apa? Untuk sedekah jariyah, pahalanya diniatkan untuk siapa? Untuk orang tua, itu sampai pahalanya jemaah. Dan bahkan kepada selain orang tua pun juga ini sebenarnya sampai gitu. Jadi ini juga termasuk cara berbakti sama orang tua itu. Nah, atau juga misalnya ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya itu terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal ini. Misalnya ya, dia pernah mengajari seseorang itu ilmu, seperti kita sebutkan sebelumnya kan, ngajari sholat sama orang, ngajari baca Al-Quran, ya kan, ngajari apalah pokoknya ilmu ya yang berkaitan dengan agama ini. Maka setiap kali ilmu yang dia ajarkan itu diamalkan oleh orang-orang yang dia ajari, maka akan terus menghasilkan apa? Mendatangkan pahala ya kepada orang yang mengajari ini. Jadi ketika saya ngajari misalnya sama seperti kita contoh sebelumnya, ngajari antum misalnya satu huruf saja. Nah, ini misalnya dalam sholat itu berapa kali huruf itu diulang-ulang. Contoh kecil misalnya saya ngajari antum huruf alif gitu kan. Dalam sholat takbir berapa kali? Allahu Akbar. Ini itu kan? Nah, ini hamzah itu ya. Nah, ini.
Allahu Akbar. Misalnya baca lagi habis itu alhamdulillahirabbil, ada lagi baca itu. Nah, ini berapa kali itu? Alif atau hamzah itu. Ya, yang diajarkan ke antum itu. Dibaca dalam sholat. Maka jemaah sekalian, itu pahalanya itu terus mengalir kepada yang mengajarkan. Ya, ketika sudah meninggal dunia, maka pahalanya juga terus sampai kepada dia setiap kali diamalkan. Nah, ini misalnya murid-muridnya ada berapa misalnya yang diajari itu. Yang diajari satu huruf itu berapa orang itu. Terus ngalir terus itu. Nah, ini ilmu yang bermanfaat, ya. Luar biasa sekali. Atau juga pahala yang bisa mengalir kepada orang yang telah meninggal ini, yaitu adalah doanya anak yang soleh. Ya, doanya anak yang soleh itu untuk orang tuanya ini sampai pahalanya kepada dia. Nah, ini bermanfaat. Ya, seperti kita sebutkan, doanya diantaranya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini diantara doanya ini. Nah, di dalam hadis ini jemaah sekalian disebutkan tentang doa anak soleh untuk orang tuanya. Ya, doa anak soleh untuk orang tuanya. Bagaimana kalau seandainya yang mendoakan itu adalah selain anak, jemaah? Sampai nggak kira-kira jemaah? Bermanfaat apa tidak? Jadi antum misalnya ya mendoakan tetangga antum misalnya gitu ya. Jadi antum punya tetangga baik banget misalnya sama antum itu. Kemudian habis itu ketika dia meninggal dunia, antum doakan misalnya, ya Allah lapangkanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya, ya berilah dia itu nikmat kubur, ampuni segala dosanya, rahmatilah dia. Kira-kira bermanfaat apa tidak kira-kira? Bermanfaat ya? Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Ya, itu terus bermanfaat itu bagi orang yang telah meninggal ini. Makanya kita sama orang tua kita juga kayak gitu. Nah, ini jadi disebutkan di sini ya. Ingat ini disebutkan anak di sini itu karena untuk penekanan bahwasanya anak itu lebih layak untuk mendoakan orang tuanya dibandingkan dengan orang lain. Ya, lebih harus gitu. Lebih dianjurkan sang anak itu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya dibandingkan dengan yang lain. Padahal orang lain kalau seandainya mendoakan ya, orang lain misalnya selain anak misalnya ya, mendoakan saudaranya, mendoakan siapa misalnya tetangganya dan seterusnya itu bermanfaat. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kan sebutkan doa itu kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufun rahimun. Nah, ini kan doa sama untuk orang-orang yang beriman ya. Nah, ini jadi nggak harus orang tua di situ, tapi orang yang beriman yang meninggal duluan. Baik, jemaah sekalian, saya di sini ingatkan ya. Saya hanya ingin menyampaikan saja bahasanya pahala yang mengalir itu ya kepada orang yang meninggal itu disebutkan oleh para ulama itu ada 13. Ya, pahala yang terus mengalir, maksudnya di situ adalah jariyah, pahala jariyah. Pahala yang terus mengalir sampai orang itu meninggal, meskipun sudah meninggal. Itu ada 13. Tapi ulama yang lain mengatakan sebenarnya nggak hanya 13, yang lain pun masih banyak. Tetapi yang 13 ini biasanya yang paling nampak dibandingkan dengan yang lain-lain. Gitu. Yang pertama yaitu adalah ilmu yang diajarkan kepada manusia. Seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Ilmu atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ini yang pertama, ilmu. Kemudian yang kedua yaitu adalah doa. Terutama di situ adalah sang anak mendoakan orang tuanya. Ya kan? Ini terus mengalir sampai itu sama orang tua itu. Dan juga doa ini akan bermanfaat bagi semua orang yang meninggal. Lalu yang berikutnya, yang ketiga yaitu adalah nanam pohon. Ya, nanam pohon. Jadi jemaah sekalian, antum misalnya nanam pohon ya, ini bukan bangun masjid jemaah. Tetapi nanam pohon.
Nah, contohnya itu mangga. Jadi bukan bikin musola, bukan bikin sekolahan atau yang lain-lain, tapi nanam pohon. Kenapa kok bisa menjadi pahala jariah di situ, menjadi amal jariah? Karena pohon itu banyak yang memanfaatkan. Jadi antum tanam pohon itu misalnya ya, dia tinggi, besar, maka dia kan nanti kan kalau secara ilmu IPA itu ya, itu akan bukan menghasilkan oksigen itu, ya kan, itu kan membantu kaum muslimin untuk hidup di dunia ini kan itu. Ini karena yang namanya oksigen itu kalau nggak salah ya, ini bukan ahli saya jamaah ya, ini saya bukan di bidangnya di situ, tapi katanya kan gitu, yang namanya pohon itu bisa membantu oksigen ya gitu ya. Nah, ini oksigen itu dibutuhkan banyak orang. Ya kan, kita di sini menghirup nafas ini ya, itu kan juga butuh oksigen. Nah, ini butuh oksigen, dan itu tentunya dibantu dengan adanya pepohonan itu kan katanya gitu ya. Nah, ini sehingga jamaah sekalian, ketika antum nanam pohon itu, kalau memang itu bisa membantu oksigen ini ya, bisa menambah oksigen itu, nah ini sekarang berapa orang yang bernafas melalui bantuan pohon yang antum tanam tadi itu. Orang-orang yang lewat di sana ini, coba yang nanam pohon pinggir jalan itu jamaah, itu seliweran orang di sana itu berapa orang, itu sempat ngitung itu jamaah. Nah, ngirup nafas di situ kan, nah, itu dari pohon itu berapa orang itu berpahala sama yang nanam itu ya. Itu ratusan ribuan setiap hari. Itu orang yang meninggal, itu bagaimana pahala yang dia peroleh ketika di kuburan itu. Luar biasa sekali itu pohon itu. Ya, jangan diremehkan. Apalagi pohon yang berbuah. Atau misalnya gini jamaah, kalau tidak seperti itu, misalnya kan banyak orang yang bernaung di bawah pohon. Ketika misalnya kepanasan, ya kan? Kepanasan, maka mereka ngiyup di bawah pohon itu. Sejuk, nikmat. Nah, ini berpahala bagi orang yang nanam itu. Ini sebagai amal jariah bagi orang yang nanam pohon. Nah, ini jadi ada orang misalnya kepanasan, langsung ketika di bawah pohon itu dia merasa nikmat, nyaman, membantu kaum muslimin. Ya, membantu kaum muslimin itu. Belum lagi misalnya ada hewan-hewan yang membutuhkan pohon tersebut. Misalnya ada burung yang hinggap di sana, beranak pinak. Ini bernilai sedekah itu jamaah. Makanya kan yang namanya buah itu yang antum punya misalnya ya, misalnya antum punya pohon berbuah kemudian dicolong sama orang atau dimakan oleh hewan, itu kan juga bernilai sedekah. Bernilai sedekah itu. Sehingga apapun yang makhluk itu ya mengambil manfaat dari usaha antum ya, yaitu berupa pohon ini, maka itu adalah bernilai sedekah bagi antum itu. Sedekah tersendiri. Ya, betapa banyak nanti di situ ya burung-burung yang bahagia ketika di pohon itu beranak pinak ya, di sana itu hidup ya, membesarkan anaknya misalnya. Luar biasa nanam pohon itu. Nah, ini cuma repotnya kalau kita nanam sembarangan di sini ya kayaknya dilarang sama Pak RT kayaknya. Ya, di sini kan daerah padat gitu ya. Ini, tapi kalau antum misalnya lihat misalnya di desa itu, tanah itu luas-luas. Orang itu jamaah ya punya rumah itu nanti latarnya itu bisa buat sepak bola itu jamaah. Ya, kalau antum ke desa itu sana itu luas-luas sekali. Nah, ini. Jadi mereka itu punya banyak kesempatan ya untuk nanam pohon itu. Ya, dan itu akan menjadi pahala jariah. Bagi antum yang misalnya itu punya tanah, lahan di mana saja, maka hendaknya ditanami pohon. Selain antum bisa memanfaatkan, nanti makhluk-makhluk yang lain itu juga bisa memanfaatkannya. Meskipun nggak di rumah antum, nanti di tanah mana yang antum punya misalnya, tanami pohon itu. Maka ini akan bernilai jariah. Ya, bernilai jariah. Ini yang keberapa jemaah? Yang ketiga ya, nanam pohon. Kemudian yang keempat yaitu adalah ya buah-buahan yang terus maksudnya di situ pohon-pohon yang berbuah. Nah, ini pokoknya buah apa saja sudah. Ya seperti tadi itu mangga misalnya. Ya bahkan nanti di situ ya yang antum tanam di sawah-sawah itu misalnya, ya kan? Itu kan ya kalau bahasa Arabnya kan samarah juga intinya. Jadi dia itu penghasilan bumi gitu itu. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk itu pun juga bernilai jariah. Jadi antum punya sawah misalnya gitu kan, antum punya sawah, kemudian habis itu padinya dimakan burung, maka itu juga bernilai
sodakoh. Nah, ini. Jadi kalau antum pengen sodakoh ya antum nanam padi dibiarkan itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Kalau pengen apa? Sodakoh, meskipun dimakan oleh burung, ya dimakan burung. Ya, cuma kalau urusan rugi-rugian di dunia ya lain lagi. Cuma kalau masalah di akhirat maka antum akan apa? Menghasilkan banyak pahala, ya banyak pahala sebenarnya gitu. Tapi ya repotnya kadang antum masih makan burung, keluarga antum kelaparan, ya antum dahulukan siapa? Keluarga antum tentunya gitu kan. Kalau misalnya dibiarkan ya habis. Nanti bagaimana untuk nafkahnya keluarga? Gitu. Dan antum misalnya di situ nanam padi seperti ini, kemudian untuk nafkah keluarga antum itu pun juga lebih wajib tentunya, kan itu. Tapi intinya jamaah sekalian, bahwasanya setiap antum menanam ya pohon-pohonan atau apa saja yang sekiranya itu bisa menghasilkan buah, maka itu bisa menjadi apa? Amal jariah, bisa menjadi amal jariah. Nah ini lagi jamaah sekalian, warasatu mushafin, warisan mushaf Al-Quran. Antum di rumahnya jangan sampai kosong dari apa? Mushaf Al-Quran ini. Jadi kita ini jemaah ya, hendaknya di rumah itu ya jangan sampai kita ini kosong rumah kita ini dari yang namanya Al-Quran. Kita harus punya mushaf itu. Kalau seandainya kita meninggal misalnya, kemudian mushaf Al-Quran itu dimiliki oleh ahli waris kita, ya dimiliki oleh ahli waris kita, kemudian dibaca, dipelajari, dapat pahala apa tidak kita? Dapat terus. Meskipun lah nanti antum misalnya ya baca Al-Qur'annya itu ya seminggu sekali. Ya, tetapi memang bagaimanapun juga hendaknya kita tetap punya. Ya meskipun sempatnya sudah apa namanya ya seminggu sekali bacanya, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika Al-Qur'an itu nggak pernah antum baca sama sekali. Tapi ya bagaimanapun juga tetap ada manfaatnya ketika apa dibaca oleh ahli waris. Ustaz, saya mau baca nggak bisa Ustaz. Misalnya ya, saya nggak bisa mau baca itu sama sekali nggak bisa. Ya nanti taruh aja udah di rumah. Yang penting punya, gitu kan? Nanti anak keturunan kita yang membaca, kita pun juga sama dapat pahala nanti, gitu. Nah, ini jadi itu jamaah ya mushaf. Apalagi misalnya juga antum tambahi misalnya dengan kitab-kitab para ulama yang sangat bermanfaat itu jangan antum lalaikan itu, jangan antum sia-siakan. Kitab-kitabnya para ulama itu antum beli kemudian antum taruh di rumah. Usahakan dibaca, gitu kan? Sebisa mungkin sama seperti Al-Qur'an tadi itu. Kalau memang antum nggak bisa baca misalnya, ya nanti anak keturunan antum lah yang membaca itu, dan itu akan menjadi amal jariah tersendiri bagi antum. Nah, ini. Tapi kita ini jamaah ya sebenarnya ya masa sih kita ini nggak ada waktu sama sekali untuk membaca Al-Quran dan juga membaca kitab para ulama. Masa kita ini nggak ada waktu jamaah? Dari sesibuk-sibuknya kita ini ya, sesibuk apa sih sampai tidak bisa membaca, nggak ada kesempatan untuk membaca Al-Quran atau kitab-kitab para ulama? Masa dalam 24 jam, dalam 24 jam gak ada kesempatan 5 menit saja untuk membaca Al-Quran atau kitab para ulama. Ini misal aja Maya, meskipun keterlaluan 5 menit, tapi daripada tidak sama sekali, ya kan? Berat misalnya gitu kan, gak kuatan, ya sudah kuatnya berapa? Kalau misalnya Al-Quran, ya Al-Quran antum misalnya antum baca mampunya cuma 1 muka, ya sudah baca 1 muka, yang penting istiqomah. Setiap hari misalnya gitu kan, baca 1 muka terus, tapi istiqomah gitu setiap hari. Yang padahal jemaah sekalian ya, sebenarnya ini jemaah, kalau kita mau koreksi dari kehidupan ini ya, atau kita gini, para ulama itu sebutkan bahwasanya orang itu ya dalam sehari itu ya, hidup dalam sehari itu bergantung dengan waktu paginya. Kalau seandainya waktu paginya itu dimulai dengan kebaikan, maka setelahnya akan menjadi kebaikan terus. Dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ini disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau seandainya di waktu paginya itu ya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi misalnya tokaran gitu kan, maka sehari-hari itu tidak akan apa? Membuahkan manfaat. Tergantung paginya itu jemaah, tergantung di awal hari. Makanya bagaimana kita ini ketika bangun tidur diajarkan apa jemaah?
Doa dulu. Ketika bangun tidur, kita baca apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Disuruh muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca apa lagi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Jadi ketika di awal itu diajarkan, ya, kita ini dalam agama ini, dalam syariat kita ini diajarkan untuk berdoa. Ketika awal bangun itu, ya, diajarkan untuk berdoa. Kemudian habis itu berzikir, bertasbih dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu manfaatnya jemaah sekalian, itu adalah untuk kehidupan antum dalam sehari. Apalagi misalnya antum sertai dengan membaca Al-Qur'an di waktu pagi itu nanti keberkahan itu terus mengalir sama antum itu. Makanya awali dengan Al-Qur'an itu di waktu pagi itu. Jangan langsung tukaran ya sama keluarga gitu. Urusan nafkah apa segala macam itu enggak usah dipertengkarkan itu. Baca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an itu nanti keberkahan itu datang. Ya, keberkahan itu datang. Nah, ini mosok kita dalam sehari itu pagi saja membaca meskipun cuma 5 menit, masa enggak ada? Kira-kira jamaah sekalian, kita ini baca Al-Qur'an satu muka itu kira-kira berapa menit jamaah? Berapa Ustaz Hilal? Nah, satu muka ini berapa menit? 3 menit. Wah, kata Ustaz Hilal 3 menit. Ya, berarti cepat mungkin Ustaz Hilal ya. Nah, ini mungkin kalau dengan murotal itu mungkin ya agak nambah lagi menitnya. Nah, jadi itu jangan masa 3 menit saja jamaah sekalian. Ya, 3 menit kita ini mau apa kita ini hidup di dunia ini baca Al-Qur'an 3 menit saja sudah tidak sempat. Ya, sudah tidak sempat. Ini kita mau apa hidup di dunia ini? Kitabullah. Ya, kita baca kalamullah itu gitu. Apa sih isi? Kalau bisa ya dibaca sama artinya kalau bisa. Ya kan sudah ada terjemahannya kan sekarang gitu kan. Nah, ini masa kita ini nggak bisa baca yang sudah ada terjemahannya. Ya kalau bisa syukur-syukur ditambah apa? Tafsir kan itu kan, tafsirnya dipelajari. Kemudian habis itu misalnya dibaca kita para ulama hadis misalnya gitu kan. Nah, dibaca kitab-kitab itu. Hadis misalnya, masa nanti baca 2-3 hadis saja dalam sehari kita ini sudah kerepotan. Ya kan eman-eman umur ini jemaah ya, sehari-hari buat cari makan terus kan eman-eman. Dari pagi bangun pikirannya panganan. Kemudian tidur dipikirin masih apa? Panganan maning. Nah, ini ketika bangun mangan paran. Kemudian habis itu ketika mau tidur kesok mangan paran maning. Wah, iki dadi utek iku cuma apa? Ya, panganan terus. Ya, jadi dunia dan dunia terus yang dipikiri. Ya coba di situ ya kita ini merenung. Ya, Al-Qur'annya itu dibaca. Kita para ulama itu dibaca. Gitu. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu ya Allah turunkan bukan untuk apa? Bukan untuk semata-mata pajangan, tapi hendaknya apa? Dibaca, dipelajari, diamalkan. Kan gitu. Para ulama nulis kitab itu tujuannya juga bukan untuk hiasan. Tetapi apa? Supaya dibaca dan diamalkan, dipelajari, ya diamalkan itu. Ulama banyak nulis kitab, ya kita hargai mereka. Ya, kita pelajari, kita manfaatkan ilmunya gitu. Ya, jadi masa kita ini dalam sehari itu ya enggak ada lah waktu untuk membaca. Ya, eman jamaah sekalian. Di dunia ini ingat, dalam sehari umur kita ini apa? Selalu bertambah apa berkurang jamaah? Dalam sehari berkurang. Ya, jadi kita ini dalam sehari itu berkurang itu yang namanya umur itu. Misal kita ini ya dalam 24 jam. Dalam 24 jam. Misalnya 8 jam antum gunakan untuk tidur. Ya berarti apa? Umur kita ini 8 jam untuk apa? Tidur berarti tidur 8 jam. Kan itu. Karena memang orang ini tidur ya mas kalian ya. Ini ya, tidur itu dalam 24 jam itu kata para ulama itu maksimal 8 jam. 24 jam maksimal berapa? 8 jam. Itu untuk kesehatan antum supaya antum fit. Terus kemudian habis itu antum kurangi sudah tidur 8 jam. Kemudian habis itu misalnya sholat yang wajib saja ya mas kalian itu misalnya kan 10 menit ya. Sampai nggak kira-kira 10 menit? 10 menit ya. Nah ini. Jadi sholat misalnya 5 waktu ya kan, yang wajib-wajib saja 10 menit. Nah itu berarti kan bagus sudah kan? Berarti dalam 24 jam sholat yang wajib berapa menit kira-kira? Nah misalnya ya berapa 10 menit dikalikan berapa? 5 ya kan, misalnya subuh tambah lebih panjang lah misalnya ya, misal 15 menit berarti berapa? Hah?
sekitar 1 jam. Kurang lebih ya, misalnya 1 jam. Berarti apa jemaah sekalian? Kita ini dalam sehari, ya umur kita ini ya Pak, digunakan untuk sholat cuma berapa? 1 jam. Yang wajib atau yang sunnah? Bahkan kadang ditambah yang sunnah itu sudah, ya kan? Karena cepat sekali kadang. Karena sebagian imam itu kadang cuma qul huwallahu ahad sama apa? Kadang anas itu. Kadang seperti itu. Jadi pendek ya. Jadi seperti itu jangan dikurangi. Kemudian baik. Kita misalnya sudah tidur 8 jam, kemudian habis itu ditambah sholat, bagus sudah. Sholat ya, artinya nggak maksiat juga itu kan? Nggak maksiat. Nah, jadi kemudian habis itu mungkin antum ditambah dengan hal yang mubah-mubah. Kira-kira jamaah sekalian, mana yang lebih banyak kiranya ya? Ibadah kita dengan sesuatu yang mubah-mubah. Kira-kira mana yang lebih banyak, ibadah atau hal yang mubah jamaah? Dalam 24 jam ini jamaah? Nah, ini ternyata yang mubah-mubah. Jadi antum ketika nanti di kita ini ya, kalau seandainya seperti itu, bagaimana nanti kalau seandainya ditampakkan amal kita ini ya, jadi sehari sampai kita mati gitu ya, kan ditampakkan nanti amal. Oh, pada hari ini ternyata kerjaannya tidur, kemudian habis itu sholat 5 waktu, berikutnya apa? Guyonan, main sepak bola, kemudian apa lagi? Main catur, nonton TV, apa lagi jemaah? Tambah kerja mungkin. Sehingga kalau kita berpikir seperti itu ya, maka eman-eman umur kita ini jemaah. Tapi mosok saya dalam 24 jam sudah kita ini sebenarnya lebih banyak selain ibadahnya, kemudian habis itu 3 menit 5 menit saja membaca Al-Quran, kemudian apa kita lalaikan. Eman-eman ya, mosok 3 menit 5 menit saja nggak dibaca Al-Quran kita itu. Kemudian habis itu misalnya kita para ulama, eman-eman ya mas kalian, baca ya. Jadi semakin kita ini bertambah umur, seharusnya apa? Semakin tambah ibadah dan amal ya. Jadi ilmunya bertambah, amalnya juga apa? Bertambah. Gitu semakin tambah umur itu. Seharusnya bukan bertambah umur, semakin apa? Menghabiskan umur. Nah, itu semakin mendekat itu hendaknya amal ibadah ini semakin apa? Ditambah gitu. Jangan sampai kosong dari amal. Nah, ini. Kalau pengen banyak pahala ya semuanya aktivitas itu diniatkan untuk ibadah. Ya kan, cari nafkah karena untuk menjalankan kewajiban, gitu kan? Tugas seorang suami, gitu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ngasih makan keluarga. Ya, karena itu adalah bernilai sedekah. Gitu. Jadi jangan nanti lewat dari niat. Kalau memang kita ini misalnya menjadi orang yang paling sibuk gitu ya, paling sibuk, maka kita niatkan semua aktivitas kita itu untuk ibadah kepada Allah. Aktivitas tidur bahkan ya. Tidur misalnya niatkan karena Allah. Ya Allah, saya ini tidur supaya saya ini besok bisa melakukan ibadah lagi. Gitu. Ya Allah, saya tidur sekarang, maka tujuannya apa? Saya niatkan untuk agar supaya apa? Besok kembali bisa melakukan ibadah. Karena kalau seandainya nggak tidur semalaman, khawatir nanti sakit, kemudian apa? Ibadahnya jadi mandek, nggak bisa bertambah. Gitu. Niatkan karena Allah. Semuanya itu niatkan karena Allah. Bahkan ketawanya antum pun kalau bisa apa? Niatkan karena Allah. Ya, ketawa sama kawan misalnya untuk menghibur saudara kita itu. Semuanya itu akhirnya bernilai ibadah. Jadi dalam 24 jam itu nanti semua aktivitas bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi di situ ya Mas kalian, ya di antara amal jariah yang pahalanya itu terus mengalir kepada kita, yaitu adalah mushaf Al-Quran yang menjadi warisan bagi apa? Ahli waris kita. Kemudian mereka baca dan mereka amalkan. Lalu yang berikutnya yaitu adalah markas. Ya, jadi termasuk di situ hal yang bisa menjadi amal jariah, yaitu adalah suatu tempat ya, yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Misalnya kalau di daerah perbatasan itu dulu ya, dulu itu ada tempat untuk ribat ya. Jadi ini misalnya wilayah lain, kemudian ini wilayah kita misalnya, maka nanti ada tempat perbatasan untuk mengabari kalau seandainya ada musuh yang akan menyerang. Gitu. Sehingga ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, jadi ada markas-markas di situ di wilayah-wilayah perbatasan
Yang mana nanti di situ untuk melindungi masyarakat negaranya. Dibangunlah di situ itu misalnya markas untuk menjaga-jaga. Kalau seandainya ada wilayah lain penduduk lain yang akan membahayakan kaum muslimin. Nah, ini sehingga di situ ini juga bernilai pahala jariah. Meskipun orangnya sudah meninggal, ya, kalau tetap dimanfaatkan itu, maka ini menjadi pahala tersendiri, terus mengalir. Nah, yang berikutnya lagi jemaah ya, yang merupakan amal jariah itu, yaitu menggali sumur. Ya, menggali sumur. Nah, ini kalau tidak menggali ya misalnya antum punya duit ya nanti ngongkosi orang misalnya untuk menggali sumur itu. Nah, ini sehingga jemaah sekalian ini menjadi sedekah tersendiri jemaah sekalian. Kalau sumur itu kan luar biasa jemaah, nggak habis kan isinya itu kan, itu berapa orang yang memanfaatkan itu. Kalau kita lihat misalnya sumur-sumur yang di sekitar kita ini, kadang kita masih belum lahir sumur itu sudah ada. Sekarang yang gali dulu itu loh, itu sudah berapa pahala yang dia raih itu, karena sudah ribuan jutaan orang minum dari sumurnya dia itu. Ada orang kehausan ya misalnya ya, minum dari sumur itu. Ada orang mau masak di rumahnya, ngambil dari sumur itu, memanfaatkan sumur itu. Nah, ini kemudian misalnya ada orang mau bangun misalnya juga pakai sumur itu. Ini banyak sekali pahala itu. Ya, gali sumur. Nah, ini makanya kan dulu ada sumurnya siapa itu namanya? Utsman ya, kalau nggak salah ya. Ya kan? Utsman itu kan. Nah, ini jadi Utsman di situ beli sumur rumah ya. Bi'ru rumah. Nah, ini jadi dibeli sama Utsman. Ketika kaum muslimin mereka membutuhkan air, jemaah sekalian, itu ternyata orang Yahudi itu nggak mau ngasih air dari sumurnya itu kecuali bayar. Kecuali bayar dengan harga yang tidak murah pada saat itu. Sehingga orang-orang pada saat itu kelaparan, kehausan, butuh dengan yang namanya air itu. Sehingga datanglah Utsman. Rasulullah katakan barang siapa yang membeli sumur rumah, maka Allah jamin baginya surga. Maka di sana yang membeli siapa kemudian? Utsman itulah yang membeli sumur itu, sehingga Utsman dijamin surga. Nah, ini. Dan akhirnya ketika dibeli oleh Utsman, maka diberikan kepada siapa? Kaum muslimin. Karena memang jemaah sekalian, sebenarnya ya ada tiga hal yang memang itu kaum muslimin itu ya manusia itu berserikat di dalamnya. Manusia itu berserikat di dalamnya. Artinya kaum muslimin itu memanfaatkan semuanya. Gak ada yang bisa memiliki. Yang pertama yaitu air. Kemudian yang kedua adalah rumput. Kemudian yang ketiga api. Jadi ini adalah tiga benda yang mustarok. Orang nggak bisa memiliki. Ya, jadi dia gali misalnya sumur ya, gali sumur, maka airnya ini miliknya siapa? Semua orang. Ya, orang gali sumur itu maka milik semua orang. Gitu. Lalu bagaimana dengan aqua ini jemaah? Ini miliknya siapa kira-kira? Boleh nggak kita nyolong dari Roxy? Jadi jamaah sekalian, kita itu ya sedang menilai kayak botol-botol yang dikemas itu ya, air yang dikemas itu, maka kita ini membeli usaha mereka. Kalau air itu jamaah ya, air itu ya nggak bisa itu dijual belikan sebenarnya, karena itu adalah kepemilikan siapa? Kaum muslimin. Jadi kita ini membeli jasanya mereka itu, membeli jasa karena mereka yang ngangkut, ya kan? Kemudian habis itu mereka yang ngemas misalnya, itu yang kita beli. Jadi bukan bukan beli air sebenarnya, gitu. Bukan beli air dari sungainya, gitu ya maksudnya. Kemudian habis itu misalnya api, termasuk di situ adalah cahaya. Jadi antum jamaah sekalian tidak boleh minta bayaran kepada orang yang memanfaatkan cahaya lampunya antum di rumah. Paham ya? Misal antum punya lampu di rumah itu kan nyentor kemana jemaah? Keluar kan? Kemudian habis itu ada orang mau nulis pakai cahayanya antum itu. Ya, boleh nggak kita bilang bayar karena kamu pakai cahaya saya? Boleh apa tidak jemaah? Tidak boleh, karena yang namanya cahaya semacam itu termasuk api, dan itu adalah benda yang mustarok, dimiliki oleh semua orang. Jadi kita beli lampu itu jemaah ya beli itu tadi, beli jasanya mereka, bukan beli cahayanya gitu ya. Cahaya tidak bisa dijual belikan. Nah,
Kemudian yang berikutnya apa lagi? Nah, rumput. Jadi misalnya ketika ada rumput tumbuh di di kebunnya antum, maka itu apa? Miliknya siapa kira-kira? Umum, semua orang yang namanya rumput itu. Nah ini, kecuali antum yang nanam, ya kan? Antum kasih apa? Mes misalnya dan seterusnya itu kan, supaya tumbuh rumput, ya berarti antum yang nanam, kan itu kan? Itu milik antum. Tapi kalau seandainya tumbuh dengan sendirinya, maka itu miliknya siapa? Kaum muslimin. Ya, miliknya kaum muslimin. Baik, intinya jemaah sekalian, yang bisa menjadi pahala amal jariah yaitu adalah menggali sumur, ya, yang dengan itu nanti akan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Boleh nggak jemaah sekalian? Misalnya saya gini, saya gali sumur, kemudian saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Saya gali sumur misalnya, ya, kemudian habis itu ya Allah, saya berniat misalnya, ya Allah saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya. Boleh apa tidak kira-kira? Boleh? Sampai pahalanya apa tidak sama orang tua? Sampai. Yang penting niatnya. Ya, jadi niatkan untuk orang tua, ya Allah saya gali sumur ini sebagai amal jariah untuk orang tua saya. Lillahi ta'ala sudah, gitu. Silakan. Maka ini akan bermanfaat bagi mereka. Atau juga misalnya adalah ijra'u nahrin. Ya, ijra'u nahrin. Ijra'u nahrin itu adalah mengalirkan sungai. Ya, mengalirkan sungai. Jadi ini sungainya sudah ada, cuma antum yang apa? Ngalirkan, apa namanya? Irigasi, itu namanya. Ya, mengirigasikan gitu. Ini juga menjadi amal jariah. Nah, jadi misalnya ada sungai besar, ya, sungai besar itu kan milik umum itu kan ya. Kemudian habis itu ada masyarakat yang membutuhkan, maka antum misalnya menggali, atau misalnya antum nyedot, ya, air itu kemudian apa? Dikasihkan kepada orang-orang kampung. Maka ini akan menjadi apa? Pahala jariah. Pahala jariah yang sangat luar biasa. Apalagi ke masjid misalnya gitu kan, dialirkan ke masjid gratis gitu. Ustaz, bagaimana kalau bayar Ustaz? Katanya air itu mustarok. Nah, ini kita bayar apanya? Ngangkutnya dia itu, entah pakai selang, pakai apalah pokoknya gitu kan. Ini kita bayarnya itu, jasanya itu, bayar jasanya dia. Kalau airnya nggak bisa dijual belikan. Kemudian jemaah sekalian juga sama mushaf ya Ma ya. Kalau tadi itu mushaf misalnya kita niatkan untuk orang tua kita, ya, kita taruh di masjid misalnya mushaf itu, ya. Kemudian kita niatkan apa? Supaya nanti menjadi amal jariah bagi orang tua kita. Boleh taruh mushaf. Kalau memang kita nggak bisa baca, nggak ngerti baca, ya sudah taruh itu di masjid itu. Nah, ini lagi jemaah sekalian yang bisa menjadi amal jariah, yaitu adalah rumah bagi orang asing. Kayaknya di sini dibangun ya. Katanya kata Ustaz Husain kan di atas itu, ya, itu kan katanya boleh bagi apa? Orang-orang yang membutuhkan. Kan itu kemarin diumumkan kalau nggak salah di Jumat itu. Nah, dari Jumat yang lalu gitu. Jadi ini juga menjadi amal jariah. Ketika dibangun misalnya, kemudian diniatkan ya bagi semua orang yang membutuhkan silahkan tinggal di sini. Gitu misalnya. Ini berpahala terus. Ya, setiap kali dipakai, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, itu pun juga menjadi amal jariah. Meskipun nanti yang nyumbang itu sudah meninggal. Ya, terus pahalanya itu mengalir. Sudah berapa ini kira-kira? Berapa? Kalau antum hitung berapa sudah? Nah, 9 ya. Nah, 9. Kemudian yang ke-10 yaitu adalah membangun tempat untuk berzikir kepada Allah. Apa misalnya berarti ini? Ya masjid, ya kan? Bangun masjid gitu ya. Nah, ini pun juga menjadi amal jariah tersendiri bagi orang yang menyumbang. Ini berapa orang yang duduk di sini jemaah? Yang antum membaca Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Ini berapa orang yang ada di sini? Ini semua masing-masing dari antum itu akan menyumbangkan pahala kepada orang yang membangun masjid ini. Ini nggak tahu kan kita yang dibangun masjid ini tahun berapa? Tahun berapa kira-kira jemaah? Ini tahun berapa? Tahun 86 ya. Kayaknya yang pertama kali nyumbang dulu itu sudah, ya mungkin ya nggak tahu udah meninggal atau masih hidup, tapi sudah meninggal ya. Jadi sudah berapa lama?
Ini sehingga jamaah sekalian ya, ingat bahwasanya kalau sudah orang itu bangun masjid dimanfaatkan kaum muslimin terus pahalanya itu. Orang baca Al-Qur'an, berzikir ya, mempelajari ilmu agama. Kemudian habis itu misalnya di sini ada sedekah makan itu ya misalnya ya. Nah, itu terus pahalanya itu mengalir sama mereka yang bangun masjid ini. Baik, disingkat, kemudian berikutnya adalah yang ke-11 yaitu adalah mengajarkan Al-Qur'an. Ya, ta'limul Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Terus ini guru-guru kita yang ngajari kita ini itu luar biasa pahalanya itu. Yang ngajari mulai dari alif ba ta sampai kita bisa baca Al-Qur'an, baca hadis. Ya, baca kita para ulama. Ini pahalanya itu bagi guru-guru kita itu tersendiri. Ya, untuk mereka itu sudah. Semua huruf yang kita baca itu bernilai pahala bagi mereka. Nah, berikutnya yang ke-12 yaitu adalah mati syahid. Ketika orang itu mati syahid dalam peperangan untuk apa? Mempertahankan Islam atau mempertahankan agama ini, mempertahankan kebaikan. Loh, kenapa kok bisa menjadi amal jariah? Karena mereka adalah orang yang mempertahankan apa jemaah? Agama. Kita lihat misalnya para sahabat dahulu ya, yang berjihad mempertahankan agama itu. Dengan jihad mereka itulah Islam tetap apa? Tetap ada di muka bumi ini dengan jihadnya mereka dulu. Sehingga jamaah sekalian, semua orang yang beragama Islam di muka bumi ini sampai hari kiamat semuanya itu menyumbangkan pahala untuk siapa? Para sahabat dahulu yang berjihad mempertahankan agama ini. Luar biasa, ini berapa miliar orang di muka bumi ini jamaah yang agamanya Islam. Nah, ini terus ya pahalanya ngalir bagi para sahabat. Karena dengan mereka Islam itu tetap jaya. Makanya antum majelis ilmu ini pertahankan, ini juga jihad ini jamaah. Ya, jihad juga kita ini. Jadi ketika kita bermajelis seperti ini ya, mempertahankan tradisi Islam ya, yaitu berupa mengajarkan ilmu agama, kita bertahan di sini, ini akan menjadi amal jariah tersendiri bagi kita. Karena kita yang mengawali sekarang gitu. Sehingga ketika kita meninggal, kemudian ada generasi berikutnya, maka kita akan mendapatkan apa? Pahala. Karena kita yang mempertahankan majelis ini gitu, supaya tetap ada di muka bumi. Baik, yang terakhir jamaah sekalian ya, yang terakhir yaitu adalah menghidupkan sunnah ya. Ingat, menghidupkan apa? Sunnah Nabi SAW. Antum di sini misalnya apa namanya, mengadakan sholat tarawih ketika bulan Ramadan ya, itu menjadi amal jariah bagi antum. Jadi jangan remehkan amal ya. Oh, itu kan sunnah, usah dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Iya. Tetapi kita katakan ketika kita mengerjakan sholat tarawih itu dalam rangka menghidupkan sunnah, maka orang-orang setelah kita yang mengamalkannya itu menjadi apa? Amal jariah bagi kita. Karena kita yang mengawali gitu. Kita yang menghidupkan sunnah itu. Wallah. Baik, demikian jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Itu termasuk amal-amal jariah yang disebutkan oleh para ulama. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, dan kita masih membahas tentang cara berbakti kepada orang tua yang sudah apa? Sudah meninggal. Wallahu taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.